Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini saya sendiri bisa silaturahim sama teman-teman. Ini teras dakwah ya. Kalau kemarin di Bandung di Pemuda Hijrah ya, kita bikin juga diskusi soal media, cuman hari ini kita sama antum semua di teras dakwah. Saya sendiri sangat senang bisa hadir di sini karena ini pertama kali saya hadir di sini. Kontak-kontakan sama Mas Ilyas. Sebenarnya saya datang ke Jogja ada liputan ya besok bersama Wakil Menteri Luar Negeri Turki. Lagi datang ke Jogja. Teras dakwah mungkin mau silaturahim tuh ya. Insyaallah. Nanti diajak ke Turki gitu ya. Nah, alhamdulillah beliau sedang hadir dan kami besok ketemu untuk melakukan liputan. Dan saya kontak Mas Ilyas mau ke Jogja, ternyata bisa silaturahim sama teman-teman di sini gitu ya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya teman-teman, saya ini grogi juga kalau di depan anak-anak muda begini ya. Itu apalagi temanya tentang jurnalisme dan anak muda ya. Karena saya lihat sekarang kebangkitan anak-anak muda sangat besar sekali, sangat tinggi sekali ya. Kalau kita compare saja dengan di Turki ya pada hari ini, gelombang dalam tanda kutip ya hijrah anak-anak muda itu juga sangat besar ya, sangat tinggi sekali gitu ya. Dan itu juga banyak menjalar di negara-negara di Eropa yang diinisiasi perubahan dan spirit kebangkitan umat itu juga dilakukan oleh anak-anak muda. Dan saya sangat optimis anak-anak muda di Indonesia, khususnya umat muslim, anak-anak muda muslim itu punya peran yang begitu besar ya untuk memajukan bangsa ini dan mengangkat harkat martabat umat muslim ya. Kalau beberapa waktu lalu mungkin ada tokoh Uighur ya datang ke sini ya. Di Jakarta juga hadir tokoh-tokoh Uighur yang beliau datang ke Indonesia itu inisiatif sendiri, ingin sekedar mengucapkan terima kasih kepada umat Islam di Indonesia yang sudah melakukan aksi kepedulian. Ada katanya 100.000 orang turun ke jalan-jalan di Jakarta, di Jogja, di Surabaya dan di kota-kota lain yang itu belum pernah dilakukan oleh negara muslim manapun. Dan mereka datang ke Indonesia untuk mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada bangsa Indonesia yang sudah berdiri tegak terhadap penindasan yang dilakukan terhadap etnis Uighur. Dan makanya itu kita memang pada hari ini saya sengaja pengen ngajak anak muda itu lebih banyak berdakwah, lebih banyak bisa berkontribusi terhadap umat Islam ya, salah satunya melalui media ya. Saya beberapa waktu lalu sering ngobrol ini sama teman, nanti Mas Surya juga bisa bicara ya, dari Anadolu Agensi juga. Ini relawan Mafi Marmara yang 2010 menjadi saksi hidup ya atas agresi Zionis Israel kepada masyarakat dunia yang saat itu rombongan konvoi kapal kemanusiaan dari Turki menuju Gaza. Di tengah jalan konvoi kemanusiaan ini diserang oleh tentara Zionis Israel yang padahal misinya itu misi kemanusiaan, nggak ada yang bawa senjata, nggak ada yang bawa granat, tidak ada yang membawa bom, tetapi Israel datang mencegah dan menembaki ya. Yang salah satu korbannya Mas Surya Farizal, beliau teman rekan saya sekarang di Anadolu Agensi dan juga sama-sama kami juga dulu di Hidayatullah. Kena di dada ya, di dada pelurunya masuk ke lambung katanya, di lambung pecah 5 pelurunya ya, dan sempat ditahan sama Israel, dimasukin di rumah sakit Israel ya. Nggak tahu tuh dibedah, ditaruh chip, saya nggak paham tuh ya. Jangan-jangan chipnya masih nempel ya.
nyadap kita semua di sini, walau alam tuh. Nanti beliau bisa testimoni juga seperti itu. Nah, ini mumpung kita berapa anak muda. Saya sering ngomong ke anak ke Surya itu diskusi. Ini anak-anak muda sekarang ini begitu luar biasa ya. Tetapi siapa ya nanti yang melanjutkan tongkat estafet kita semua berdakwah di media? Melanjutkan perjuangan umat muslim melalui media. Ya. Karena sarana media sekarang itu sarana yang sangat efektif, yang sangat besar sekali untuk mempengaruhi opini orang. Ada orang yang rusak sekarang pikirannya hanya karena baca berita itu ada. Hanya karena dicekokin media itu ada. Ada orang yang kemudian benci sama Islam karena sering sekali ketidakadilan dan bias media-media luar atau media-media barat terhadap umat muslim. Padahal sarana berdakwah melalui media itu begitu besar. Sangat besar sekali. Makanya Said Qutb ya, Said Qutb, beliau ketika ingin dieksekusi mati sempat diminta bertobat lah seperti itulah ya, dan kemudian akan dieksekusi mati, dan kata-katanya begitu familiar sampai sekarang, yaitu satu peluru yang menembus kepalaku mungkin hanya bisa membunuh saya, membunuh diri saya, tetapi tulisan ya, kata-kata ya, buku-buku dia yang sudah diproduksi begitu besar itu sudah kadung menembus jutaan kepala umat manusia. Itulah betapa sarana tulisan ya, yang sekarang nggak mesti tulisan, media itu ada visual ya. Saya lihat teras dakwah teasernya itu Mi plus dia ya. Ini saya bilang ini kajian jurnalistik apa kajian ta'aruf nanti gitu. Saya sempat bingung juga ntar menyampaikannya seperti itu. Nah, tetapi itulah gayanya anak muda sekarang. Itu tren anak muda sekarang, tren milenial. Nanti saya ada kasih penelitian Google dan Asia Nielsen bagaimana sarana informasi anak-anak generasi muda itu sekarang internet, dan yang paling besar itu rujukannya itu YouTube gitu. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan sarana dakwah kita itu untuk menyebarkan ajaran Islam. Apalagi sekarang lagi isu-isu kemanusiaan itu jarang sekali terblow up di kita dan bahkan tertutupi, padahal mereka begitu besar cintanya terhadap umat Islam di Indonesia. Ya, saya sambil diri aja ya. Ini karena anak muda semua di sini. Ya, teman-teman ada yang tahu ini foto apa? Itu fotonya. Itu anak kecil mungkin umurnya 8 tahun atau 10 tahun yang mukanya semua dikasih balsem, dilumurin alat untuk meredakan rasa sakit, dan dilumurin alat medis ya untuk menghilangkan rasa sakit anak ini ya. Anak ini tidak jauh dari kita. Dia tinggalnya sangat dekat sama kita, tinggalnya di kiblat kaum muslimin semua ya, tempat yang dirindukan oleh para umat Islam semua, itu di Baitul Maqdis ya, di Palestina. Yang anak ini kena serangan bom fosfor putih dari Israel ya. Itu bomnya itu bercabang bomnya. Nggak tahu Surya pernah kena bom ini nggak sama Israel itu ya. Ini jadi ada kepalanya, lalu ada kaki-kaki seperti ubur-ubur gitu, dan kalau kena di tangan 1 senti nyebar sampai ke muka ya. Kena di kaki misalkan ya, nyebarnya sampai ke atas gitu ya. Itu ini udah azan kita break dulu ya. Baik, alhamdulillah kita semua udah sholat isya berjamaah ya. Saya sendiri tadi sudah jamak juga maghrib bersama Mas Surya. Insya Allah gimana, masih semangat? Takbir, takbir, takbir. Ya, pemuda itu harus semangat ya, apalagi PR kita sangat banyak sekali. Oke, kita lanjutin aja ya. Tadi ini saya lagi digambar kayak mirip ubur-ubur ini. Ini namanya kalau dalam bahasa internasionalnya namanya white phosphorus ya, atau bom fosfor putih. Itu sebenarnya ini di ban di hukum internasional. Ini nggak boleh dipakai ya, karena efek kehancuran itu yang begitu parah
yang dahsyat yang tadi saya bilang, kena 5 cm di tangan itu bisa menghanguskan seluruh tubuh. Dan ada beberapa foto-foto, cuman saya merasa tidak begitu enak ditampilkan karena korban-korbannya sangat mengerikan sekali dari bom fosfor putih ini. Ya. Tetapi siapa yang melaporkan fakta-fakta seperti ini? Dulu ini kejadian pada 2008, peralihan 2009, Israel dia menolak ya, dia deny tuduhan banyak orang-orang di Palestina bahwa Israel terlibat dalam meluncurkan bom fosfor putih. Dia menolak, sampai kemudian datang wartawan dari media internasional yang berbasis di negara Muslim. Dia datang, dia teliti, kemudian dia investigasi bersama para dokter, dan lalu kemudian menjelaskan kepada publik bahwa Israel memang memakai bom fosfor putih. Ketika itu udah rame di media, itu sudah mengemuka banyak di media-media, dilansir oleh banyak media dan wartawan, Israel tidak lagi bisa menolak. Sama kayak kasus Uighur yang kemarin ya. Kalau di Jakarta kemarin itu saya nggak bisa kesini ya karena waktu beliau sangat terbatas. Ada namanya Ibu Gulbahar Jelilova. Ini mantan tahanan camp, dalam tanda kutip klaim Cina, camp reedukasi, camp pendidikan ulang. Itu dia datang ke Jakarta, dia ditahan 1 tahun 3 bulan 10 hari oleh pemerintah Cina ya. Saya sempat melihat foto dia lagi ditahan itu nggak berjilbab ya, karena katanya dia nggak boleh pakai jilbab, sampai rambutnya itu kutuan. Si ibu ini kutuan karena kata dia, saya kalau kena basah sedikit, pemerintah Cina menuding kami akan sedang wudu dan mau sholat. Karena sholat dan wudu itu bagi pemerintah Cina, kata ibu itu, ialah suatu pelanggaran, salah satu bentuk terorisme. Makanya selama berbulan itu tidak mandi sampai kutuan, dan beliau sangat kurus sekali gitu. Nah ini kemudian rame nih masalah camp tahanan massal itu, dipublikasi oleh banyak media, diangkat oleh berbagai tokoh, aktivis HAM dan juga wartawan. Apa yang terjadi ya, Cina itu mulai sedikit sedikit kewalahan gitu ya, terkait tuduhan bahwa terjadi penindasan di camp tahanan tersebut, dan memang sangat mengerikan ya. Makanya ibu itu ketika datang ke Jakarta, kita sempat bikin sama ACT di konferensi pers, kita bawa beliau juga ke sebuah media di Jakarta dan keliling juga bertemu dengan wartawan. Kalau cerita tuh selalu nangis, Ibu Gulbahar ini selalu nangis ya, karena dia mengingat betapa besar penindasan yang dialami, dan selama ini media tuh nggak banyak angkat, kata dia. Media tidak banyak mengungkit, dan termasuk banyak negara-negara yang lain itu juga tidak banyak peduli. Baru ketika ini rame, baru tuh Cina saya lihat datang ke Muhammadiyah, datang ke NU gitu ya, bahkan mengundang para diplomat datang ke camp reedukasi itu untuk menunjukkan nggak terjadi apa-apaan di camp itu. Sama ibu ini juga sempat datang ke sebuah media di Jakarta, media besar, dan media itu yang saya tidak ikut mendampinginya, dan mengatakan, wah kami pernah juga dibawa ke sana dan ternyata campnya itu tidak seperti tuduhan banyak orang. Nah Ibu Gulbar ini langsung protes. Ya, saya dengar katanya sempat gebrak meja begitu. Loh, saya ini saksi hidup, kata dia, yang ditahan di situ. Dan kata dia, pemerintah Cina itu suka memang menampilkan etalasenya. Ya, etalase supaya orang-orang yang diundang itu mulai ragu bahwa memang ada camp penyiksaan itu. Padahal kata dia, saya tuh seumur-umur setahun ditangkap sama pemerintah Cina, dijeblosin ke situ, nggak pernah ngeliat tuh camp indah surga seperti itu. Orang belajar gitu ya, orang ada papan tulisnya, enggak. Yang terjadi dia dalam posisi tegap, di depan dia ada televisi gambarnya presiden Cina namanya Xi Jinping, dan dia disuruh mengagum-agumkan Xi Jinping, dan sebelum makan juga harus mengatakan hidup Xi Jinping, hidup Partai Komunis Cina. Seperti itu. Ya, tegap begini, nengok ke kiri nggak boleh, nengok kanan nggak bisa karena sangkanya lagi salam sholat. Ya, sampai seperti itunya. Dan ketika ini rame di update di Amnesty International, di Reuters, di BBC, itu tadi Cina mulai kalap seperti itu. Nah itu betapa begitu luar biasanya bagaimana dunia media yaitu mengangkat mengenai isu-isu kemanusiaan. Ini juga orang anak Palestina, yaitu adik antum semuanya ya, atau anak kita semuanya yang kepalanya tenggelam, tinggal sisa aja dari akibat serangan masif Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Saya sekitar 2 pekan lalu sama Mas Surya juga bertemu dengan Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan Palestina. Beliau lagi visiting ke Jakarta.
saya dikasih tahu sama orang Palestina, ini ada Kemenkes datang, Ana dulu mau wawancara nggak? Oke, saya wawancara. Saya datang sama Mas Surya juga direkam. Itu ini sekelas dirjen ya. Antum tahu sendiri dirjen kementerian itu kalau di Indonesia itu bawaannya Mercy, mobil ya. Orang-orangnya itu ya orang-orang high class ya. Kalau ini saya lihat ini potongan PNS-nya nggak kelihatan ini kata saya. Ya ini bener dirjen apa bukan ya? Karena sederhana gitu ya, sederhana ya. Dan orangnya sangat tawadu sekali. Saya ngobrol bukan seperti wartawan dengan narasumber, tetapi seperti seorang sahabat, teman. Gitu seperti seorang teman. Dan dia mengatakan, Mas, 2020 Gaza itu bukan tidak mungkin akan punah. 2020 tuh kalau tidak ada bantuan besar dari masyarakat dunia internasional yang melek sama Gaza itu akan habis. Yang ngomong Kementerian Kesehatannya bukan orang sembarangan. Karena kata dia 95% air di Gaza itu tidak layak minum. Itu satu. Kedua, listrik itu hanya bisa bertahan 5-7 hari. Ya. Padahal di rumah sakit kata dia, listrik itu kalau mau bedah itu kan harus 24 jam. Gimana antum mau operasi bedah, mau nyuntik, mau ngeluarin proyektil peluru kalau tidak ada listrik, kalau tidak ada penerangan, ya, kalau tidak ada alat-alat kesehatan, ya, saya nggak bisa membayangkan mengeluarkan proyektil peluru tanpa alat bius. Ya, saya nggak bisa membayangkan dan kita juga mungkin tidak bisa membayangkan. Tapi itu yang terjadi di Gaza. Kata dia nggak ada di dunia ini Kementerian Kesehatan yang juga ngurusin generator. Itu cuma ada di Palestina kata dia. Kita tuh ngurusin generator agar bisa running generator ini untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Tetapi media yang gini siapa yang mengungkap? Ya, fakta-fakta seperti ini saya juga sangat terkejut ternyata memang begitu masif. Nanti mungkin Mas Muhammad Hussein tadi yang akan ngisi juga, beliau pasti akan banyak juga data-data seperti itu. Nah, dan dia bilang saya senang katanya dia bisa ketemu Anda dari media internasional dan bisa disampaikan ke masyarakat Indonesia dan lain sebagainya bahwa kami sangat mengharapkan bantuan, dan bantuan itu kalau bisa tuh langsung ngasih ke Gaza, ngirim langsung ke sana. Makanya beliau datang juga mengundang Pak Jokowi datang ke Gaza untuk ngebantu memberikan bantuan. Ini yang dilakukan salah satunya oleh Turki dan juga Qatar. Ini Qatar ini mengedan ini negara edan ya. Edan dalam arti ini negara canggih sekali ya. PNS di Gaza itu nggak punya dana, nggak punya gaji untuk ngebayar pegawai-pegawainya, ya. Tapi yang nutupin itu justru Qatar. Yang nutupin gaji-gaji pegawai yang nggak ada duitnya itu, yang nggak dapat terima gaji itu, nutupin Qatar 250 juta US dollar. Seperti itu ya. Itu kalau dibeliin sego macan mungkin tenggelam ya. Sego gajah jadinya. Gitu ya. Teras dakwah ini seperti itu. Nah itu makanya ketika Syekh Tamim dari Qatar mau datang ke Gaza, itu penyambutan masyarakat Gaza itu begitu luar biasa. Foto-fotonya dipampang, bendera dipampang, bahkan kemarin juara Piala Asia pertama kalinya langsung dikirim message sama Hamas gitu ya. Betapa sangat luar biasa. Harusnya sih saya dalam hati Indonesia harus bisa kayak gitu loh. Ya, kita tuh Qatar itu cuman daerahnya nih Mas ya, cuman sebesar Sukabumi. Ya, cuman sebesar Sukabumi. Ya, kecil sekali. Penduduknya mungkin sama pekerja asingnya itu mungkin setengah-setengah, hampir sama gitu. Bahkan ada yang bilang katanya juga lebih banyak gitu. Nah Indonesia tuh jadi sekarang, antum tahu nggak 2019 ini kita jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang saya waktu itu liput di Kementerian Luar Negeri, Bu Menlu mention berkali-kali Palestina is a priority of our foreign policy. Palestina itu prioritas foreign policy kita kata dia. Seperti itu. Nah itu tinggal kita lihat saja. Nah tapi intinya seperti itu. Ada beberapa fakta yang tidak ditampilkan, bahkan ada juga yang ditutup-tutupi terkait dalam isu kemanusiaan ini. Nah itu tadi ya, kalau bukan kita yang memberitakan, mengkampanyekan, itu siapa lagi? Makanya itu Jitu, saya berkali-kali sama anak milenial, konten-konten kreator dakwah, itu kita bikin acara bareng, kita bikin kemas konten-konten yang kira-kira tuh bisa masuk ke anak milenial, ke anak muda. Kemarin kita di Bandung sama Cordova Media ya, itu sama Mas Faiz yang beliau juga dosen multimedia, itu video-video kan banyak viral tuh ya, sampai video Uighur itu viral ya, sampai Indonesia tuh ngomong soal Uighur, bayangin. Sebelumnya saya nggak pernah lihat tuh pemerintah kita mention soal Uighur, tapi karena rame, mungkin juga karena biang keroknya konten-konten Cordova ini,
ya, sampai kemudian pemerintah kita berbicara, yang pemerintah kita sih bicara katanya itu kita menagih Cina, bener nggak sih terjadi pelanggaran HAM, tapi itu urusan domestik Cina lah, kayak begitu. Nah seharusnya sih nggak kayak begitu. Nah itu satu hal tadi. Ini juga ada lagi kasus mas, itu di Suriah. Ini yang juga masih terus berlangsung, itu terjadi perang, ya, itu tahun 2011, Maret 2011, yaitu kepalanya, buntutnya belum selesai sampai sekarang. Ya, buntut dari perang Suriah itu belum selesai sampai sekarang gitu ya. Ini saya dulu liputan 2014 ya di sana, di mana orang-orang, yaitu kalau ada air mineral itu besarnya segede gaban gitu pelurunya itu. Dan dibilang ini, saya tanya sama ulamanya yang di belakang itu, ini dipakai buat apaan Pak? Peluru-peluru ini? Yaitu buat nembakin anak-anak, warga sipil, seperti itu. Bahkan saya pernah saya liputan di Suriah 2014 itu, saya di daerah mana tuh ya? Kok nggak Idlib apa Hama gitu ya? Saya lagi liputan sama teman-teman wartawan, itu bom jatuh 50 meter, nggak jauh dari saya. Bom gitu ya. Tuh alhamdulillah saya juga masih selamat itu ya. Belum nulis surat wasiat itu mas, gitu ya. Ini kalau saya mati gimana gitu, utang-utang saya terutama gitu kan. Itu jatuh. Kalau wartawan Indonesia ya, kalau ngeliput demo itu ya kayak begini stylenya, style metal kayak gini, ya style anak-anak nekat lah gitu ya. Membaur lah istilahnya. Seperti itu. Kalau sekarang kayak di media-media internasional ya, dulu gitu ya, kalau mau liputan perang itu harus lulus sertifikat wartawan perang, gitu ya. Itu sekitar 10 hari itu digojlok gitu kayak militer ya. Saya lihat videonya naik helikopter, dari helikopter kemudian melewati danau, di danau dicemplungin. Kemudian suruh berenang, gitu ya. Saya bisa cuman gaya bebas doang sama gaya batu. Saya nggak tahu nyampe nggak ke tepian gitu ya. Tapi standar kayak gitu. Ada juga wartawan Jepang pakai topi rompi anti peluru, belakangnya pers gitu ya. Seperti itu ya. Kok kita belakangnya teras dakwah gitu ya. Wah ini Sunni radikal ini gitu, diincer gitu ya. Itu standarnya emang standar perang ya gitu ya. Jadi kita nekat banget gitu ya. Walaupun sih ajal itu nggak ngaruh juga. Walaupun gaya metal begini, alhamdulillah masih selamat. Walaupun bom jatuh 50 meter depan saya. Wartawan Jepang antum mau tahu itu udah lengkap mas, pakai topi, helm gitu, belakangnya pers ya, rompinya anti peluru ya, bukan rompi jaket kita lagi jaga pengajian tabligh akbar gitu, gitu ya. Itu rompinya anti peluru. Dia di Aleppo lari dari satu gedung ke gedung yang lainnya, lari gitu ya. Karena kenapa dia lari? Jadi larinya tuh pas lari tuh kayak di sinetron di film-film gitu ya. Pas lari tuh ada cung gitu loh. Wow. Gitu di belakangnya gitu. Efeknya ya. Oh, kita pasti Insta story dulu tuh ya, lagi lari gitu ya. Gitu ya. Kita Insta story, pas mau terakhir semenit udah ketembak duluan. Nah, itu yang terjadi di wartawan Jepang pas dia lari gitu. Ke satu gedung selamat. Lari ke dua gedung, ke gedung yang lain selamat. Yang ketiga kenanya di leher. Ya, kena di leher, mati. Is dead, meninggal. Ajal siapa yang tahu. Ada juga wartawan, itu habis kayak saya gini, laporan saya dari terasdakwah.com melaporkan dari Idlib, pas gulung tali kabel, jatuh, bom, meninggal. Itu ada yang kayak begitu. Makanya saya dulu pernah dinasihatin sama salah seorang wartawan senior, antum kalau liputan daerah-daerah konflik itu niatnya jangan jadi wartawan. Kalau jadi wartawan matinya mati dunia gitu ya. Yeah. Niatnya itu syahid gitu dia. Seperti jadi kalau niatnya jihad, kalau meninggal itu mati syahid ya. Walaupun jihad kita itu jihad kamera, yang kata teras dakwah itu ini gambar senapan kata saya ini ya. Kita katanya gambar kamera. Ya itulah sarana kita sekarang untuk menyampaikan kebenaran. Jadi kembali lagi, itu pas saya 50 meter jatuh bom, itu pengang di kuping saya. Suara petasan paling kenceng di Indonesia pun itu kalah sama bom itu. Yang paling itu katanya skala paling kecil di Suriah. Bomnya itu skala paling kecil di Suriah. Ini saya lagi nongkrong ini duduk sama kayak antum ya. Saya lagi wawancara gitu ya. Dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Oh Indonesia, saya nggak tahu tuh di mana Indonesia. Ngeles gitu ya. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting beritanya jadi gitu kan. Gitu. Iya, saya dulu pas datang ke situ, where do you come from? Karena muka saya tuh Turki jauh ya, Eropa apalagi gitu kan. Amerika itu hanya klaim gitu kan. Dari mana? Bekasi Pak gitu. Where's Bekasi? I don't know gitu. Iya dari Indonesia gitu ya.
Lagi wawancara gitu jatuh bom, saya tuh spontan loncat dong. Kita namanya juga orang Indonesia. Nggak pernah dengar bom, granat, saya anak-anak baik-baik gak pernah tawuran gitu ya. Paling pol petasan. Gitu ya. Kalau antum kayak ini alumni Budut, alumni apa gitu ya. Seperti itu. Nah, saya lagi wawancara itu sama teman saya, ada 5 orang Suriah depan saya, jatuh bom, saya loncat. Ya, loncat dalam arti sebenarnya gitu ya. Karena kaget ya. Depan saya orang Suriah 5 orang, enggak loncat-loncat itu. Tenang-tenang aja walaupun jatuh bom kata dia. Tapi satu hal yang buat saya tertegun setelah itu, dia mengatakan it is normal brother in Syria. Kata dia, ini normal ya. Ini biasa banget, lu aja yang alay gitu bahasanya gitu ya. Lu aja yang lebay sampai loncat gitu. Iyalah gue panik gitu kan. Seperti itu. Nah, itu bilang itu normal in Syria. Itu teman anak-anak kami, teman saudara-saudara kami, teman cucu-cucu kami, orang-orang tua kami yang setiap hari kejatuhan bom. Dan dia senang ketika dia tahu saya dari Indonesia. Itu kan negeri jauh sekali. Bahkan dia nggak tahu. Dia taunya saya itu dia taunya Malaysia, Filipina, gitu ya. Indonesia dia dulu ya. Kalau sekarang sih mungkin tahu ya, karena udah ada teras dakwah gitu kan. Gitu ya. Nyeneng-nyenengin aja. Gitu ya. Jadi dia nggak tahu gitu ya. Cuman saya bilang we are come from the biggest Muslim countries gitu ya. Duh, luar biasa, subhanallah. Seperti itu. Anda datang jauh-jauh ke sini meliput kami gitu ya. Dan itu bukan satu hal yang mudah dan mau dilakukan oleh banyak wartawan. Ya, karena kami tidak punya teman. Tidak banyak orang-orang yang mau datang memberitakan soal kami. Yang terjadi ialah hanya yang jelek-jeleknya aja. Alhamdulillah saya bisa datang ke sana dan melakukan liputan, dan kan Rasulullah mengatakan ya Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya, jadi Suriah itu daerah yang langsung dimention sama Rasulullah. Disebut langsung. Ya, Indonesia belum kedengeran tuh ya. Saya di kitab hadis doif sekalipun belum menemukan. Gitu ya. Allah Indonesia gitu ya disebut ya, semoga pasti, tapi tetap bagaimanapun ini negara muslim. Tapi saya hanya mengatakan betapa luar biasa. Tapi sekarang rame nggak sih isu Suriah itu? Rame nggak? Kalau di media sosial masih rame. Masih rame. Cuman jadi perbincangan nggak pemerintah kita, debat-debat pilpres kita, gitu ya? Nggak pernah. Nggak sampai. Padahal kita punya konstitusi namanya Undang-Undang 45 yang udah jelas tuh mention kita tuh merdeka karena rahmat Allah dan kita melawan segala penjajahan yang bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makanya itu orang Uighur kemarin, ulama yang datang ke teras dakwah juga, pas terakhir kita ketemu di Jakarta, dia bilang tahun 55 ketika konferensi Asia Afrika perwakilan Uighur datang loh. 1955 ya, jadi kita utang tuh teras dakwah, utang anak-anak Jogja utang, milenial Jogja utang kita nggak hanya sama Palestina tapi sama Uighur. Karena Uighur itu dulu namanya Turkistan Timur, 49 dianeksasi oleh Cina. Makanya 55 6 tahun berikutnya dia datang ke sini. Wah, ini negara-negara terjajah semua gitu nih ya. Ini pas nih kita datang untuk menyuarakan. Nah, itu dia datang ke situ. Nah, itu kita juga punya hutang kepada mereka. Nah, itu pas ada bom itu akhirnya ya saya loncat, tapi saya mengatakan, memang ini ya kondisi di sana yang memang harus kita. Dulu 2014 nggak banyak orang, bahkan orang masih ragu, bener nggak sih ini Suriah itu perang, terlibat konflik. Tapi pas kita jitu ke sana, melaporkan langsung, menuliskan beritanya, sampai kita bikin buku tuh. Nama bukunya Kutitipkan Namamu. Siapa namamu? Kutitipkan Namamu dalam doaku. Dari Suriah untuk Indonesia. Saya balik logika orang-orang yang seakan-akan tuh kita orang Suriah yang butuh kita. Enggak, kita yang butuh Suriah.